sesuatu yang gampang kita peroleh. Untuk memperolehnya sangat gampang sekali. Itu namanya taraji. Berbeda dengan tamanni, menginginkan atau mengharapkan sesuatu yang mustahil kita peroleh, atau bisa kita peroleh namun untuk memperolehnya sangat sulit. Jadi la'alla di sini bermakna taraji. La'allakum, supaya kamu tattaqun, menjadi hamba-hamba Allah yang takwa. Ayyaman ma'dudat, pada hari-hari tertentu. Surat Al-Baqarah ayat 183, mi'atun wa salasatun wa samanina ila mi'atin wa arba'atin wa samanina, ayat 183 sampai 184. Wa akhraja Ibnu Majah wal Baihaqi, mengeluarkan satu hadis Imam Ibnu Majah dan Imam Baihaqi. Di sini sumbernya dari An Abdurrahman, daripada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf qala, berkata Abdurrahman bin Auf, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, bermula bulan Ramadan. Bermula bulan Ramadan ini menjadi mubtada i'rabnya ini. Syahrul Ramadan mudafun ilaihi. Ini ismul ladzi la yansarif Ramadan, ini tidak boleh dibaca Ramadan ini. Wajib tanda baris bawahnya ismul ladzi la yansarif itu wajib baris atas. Syahrul Ramadan, bermula bulan Ramadan. Syahrul, ini khabar daripada mubtada Syahrul Ramadan, ialah satu bulan. Bulan Ramadan itu adalah satu bulan. Kataballahu alaikum siyamahu, telah mewajibkan oleh Allah atas kamu orang-orang beriman. Alaikumul mu'minin, begitu. Atas kamu orang-orang mukmin diwajibkan apa atas orang mukmin itu? Siyamahu, mempuasakannya, menguasakan bulan Ramadan. Selanjutnya sabda Nabi, wasanantu lakum qiyamahu, aku sunatkan bagi kamu, qiyamahu, sembahyang malamnya. Qiyamahu yang dimaksud dengan qiyam di sini adalah sembahyang malam. Faman shamahu wa qamahu, barang siapa memuasakannya, maksudnya berpuasa. Barang siapa berpuasa akan dia, akan itu bulan Ramadan. Wa qamahu, dan berdiri sembahyang malamnya. Imanan, hal keadaan dia menjadi orang beriman. Yang berpuasa itu adalah orang beriman. Yang sembahyang itu adalah orang beriman. Wahtisaban, dan hal keadaan mengharap balasan dari Allah. Ihtisab itu menghitung-hitung, maksudnya mengharap balasan hanya dari Allah, tidak mengharap balasan dari siapa-siapa. Nah, kalau begitu prinsip cara orang puasa, orang beriman itu berpuasa, dia lalu bangun
di waktu malam mengerjakan sholat tarawih, sembahyang witir, sembahyang tahajud, sembahyang hajat di malam harinya menurut kemampuannya. Apa jadi balasannya? Kharaja min dzunubihi, niscaya orang beriman itu keluar dari dosanya. Bebas maksudnya keluar di sini. Dia bebas, bersih dia dari dosanya. Bebas dari dosanya. Kayaumi waladathu ummuhu, seperti hari melahirkan akan dia oleh ibunya. Baru dilahir dari kandungan ibunya itu tanpa dosa, tanpa salah. Qala wa Ahmad, dan mengeluarkan satu hadis Imam Ahmad bin Hanbal itu terkenal itu sebelum lahir Imam Bukhari dan Muslim, terkenal itu ungkapan ulama ashahul hadis ma rawahu Ahmad, sepaling sahih hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tetapi setelah lahir Imam Bukhari dan Imam Muslim, datang ungkapan ulama mengatakan ashahul hadis ma rawahu Bukhari wa Muslim, sepaling sahih hadis ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu. Jadi hadisnya sahih semua. An Abi Hurairah, Imam Ahmad ini mendapatkan hadis yang diriwayatkan dia oleh Abi Hurairah. Sanad pertamanya adalah dari Abi Hurairah. Begitu. Wala, apa sabda Nabi ini menurut riwayat dari Imam Ahmad? Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, barang siapa puasa pada bulan Ramadan imanan, hal keadaan dia beriman. Kalau orang ngaji nahwu ini kan imanan itu mansubun alal hal, menjadi hal. Wahtisaban, hal keadaan mengharap balasan dari Allah. Kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Apa? Gupira. Tidak pakai kharaja, betul. Gupira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Niscaya diampuni baginya ma taqaddama, apa-apa yang terdahulu. Apa yang dimaksud dengan apa? Min lil tafsir atau min lil bayan. Min dzunubihi, min zambihi. Yang dimaksud dengan mata kadama adalah min zambihi. Minnya lil bayan, dipakai untuk menjelaskan, atau min lil tafsir, dipakai menafsirkan kata ma itu. Min zambihi, dia diampuni daripada dosanya. Dosa-dosa yang terdahulu diampuni oleh Allah. Bahkan bukan hanya dosa yang terdahulu, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa yang belakangan yang akan dia kerjakan itu diampuni. Bagaimana caranya nanti kita bahas insyaallah begitu. Wa huwa anhu, dan dia juga ada satu hadis ini dari Imam Ahmad, sama juga yang menerima satu alafi yaumin, wajib atasnya mengkadanya, menggantikannya dengan 3.000 hari. Pada hari-hari yang lain itu sehari bulan Ramadan kita batalkan, yang wajib kita kada dia dengan 30.000 ini, dengan 3.000 hari. Subhanallah, berat ini yang dah ini. Siapa yang sanggup ini imam?
pas 3.000 lah 7.000 dulu lah betulnya sebulan ini mati-mati pada lebaran doang malah. Tapi walladhi alaihi aksarul ulama, dan pendapat yang adalah banyakkan ulama, artinya kebanyakan ulama berpendapat annahu yujzi'u anil yaumi yaumun, begitu, bahwasanya memadai, mencukupi daripada sehari yang dibatalkan pada bulan Ramadan itu diganti dengan yaumun, dengan satu hari juga. Walau aksara minhu, walaupun lebih sedikit daripadanya. Artinya sehari waktu, walaupun ubaris terbahas tu perjalanan matahari itu kan ada yang panjang, ada yang sederhana, ada yang sedikit begitu. Qala khatimatun bi sardi ahaditsin tata'allaqu bis-sawmi wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Ada dua terbahas dulu kata. Ibu-ibu masih duit pada ngaji ibu-ibu nih. Duit ibu-ibu. Arang lagi di darat ini. Benar. Apa baru? Arang lagi di baru masih. Ayo, selapur bagus banget kan, bendera ngaji bagus, berbulu ngaji bagus, setulis mama ngaji bagus. Dengar kalau ini maksud kita, dengar maksud kelainan kebetulan kan, sekedar kebetulan. Ketua beli ini, kelah kita. Ada dua yang jadi pengajian terkait. Pertama adalah mengenai hukum, isi berkaitan dengan masalah puasa. Isi kedua dulu adalah masalah hikmah puasa. Lakuan sebelumnya dulu harus kepada tahu dulu perbedaan antara hukum dan hikmah ini. Apa bedanya hukum dengan hikmah? Hikmah itu tanya terbahas ni. Amun hikmah ini tanya tadi pendapat ulama tanya masalah hikmah. Isi pertama tono sebagian ulama berpendapat hikmah ini pada mara ilmu. Ya ilmu, ya hikmah, ya hikmah, ya ilmu. Lamun tewahmu ilmu berarti temu hikmah warna itu. Lamun dia temanmu hikmah temu, yang dia temanmu ilmu warna itu. Kan mana? Dan ilmu dengan warna hikmah tu, nanti dinyinggung hikmah tadi. Baru arah hikmah tu, kita baca pati tu ya, waktu dulu. Dan cocok seorang hikmah tu. Ini jangan tersinggung hikmahnya. Awal hikmah pelajar maksud apalagi itu ustaz atau dan cocok karena hikmah tu. Nah, isi kedua tu, isi arah hikmah ini adalah orang yang dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang khusus ilmu itu untuk memahami Al-Qur'an. Dia parani arang hikmah tu.
Namun tewati jamin pemahaman isi Allah untuk mengetahui seluk-beluk isi kandungan Al-Quran, berarti kita tunuhmu hikmah. Dan ulama jadi khusus tuh hikmah ini adalah ilmu yang dipakai untuk memahami Al-Quran, bukan ilmu matematika, fisika, kimia, sains modern, bukan. Tapi sekali lagi khusus ilmu yang dipakai untuk memahami Al-Quran, itulah dia yang namanya hikmah. Jadi butuh usaha yang hikmah. Hikmah Allah memang menemukan firman Allah, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Demi sesungguhnya dua kedua huruf taukid artinya untuk memastikan tulen-tulen pasti. Taukid itu artinya kan pasti tuh. Walakan modul lam tidak dengan kata tahqiq, walakan demi sesungguhnya firman Allah, yassarnal Qur'ana, kami permudah, kami gampangkan Al-Quran, dzikri bagi orang yang ingat, fahal min muddakir, adakah orang yang mau mengambil pelajaran. Dipermudah Al-Quran itu dan temeli pelajaran gampang, nggak sulit. Kan kanak tekan kamu gitu menunjukkan betapa gampangnya Al-Quran ini. Coba sih baca kitab Weda tahun lalu itu. Pendek dan kitab Weda. Ya Ulumuddin suruh guru lagi suruh baca Quran. Dan tahu guru PA tuh, guru TK yang tahu baca kitab Ya Ulumuddin. Dan tidak dipermudah, yang dipermudah oleh Allah itu adalah Al-Quran. Nah, jadi dalam tempat itu hikmah ini jadi dipermudah oleh Allah siapapun. Dilarang istirahat, dilarang istilah terlambat oleh Al-Quran. Nah, selanjutnya dilarang hikmah itu. Nah, sebagian ulama hikmah ini tuh lamun tuah mau hikmah tuh pasti itu mau ilmu tuh. Belum tentu orang yang mempunyai ilmu itu mendapatkan hikmah. Dip dengan isi memperoleh hikmah itu sudah merupakan kepastian dia mempunyai ilmu. Belum tentu orang yang mempunyai ilmu itu mendapatkan hikmah. Tapi contohannya puasa kan. Puasa itu kita tahu dia wajib itu puasa. Tapi apa hikmahnya kita diwajibkan puasa? Nah, ini kan perlu kita gali, kalau kan membutuhkan kajian yang mendalam. Ternyata setelah kita teliti telah berhari-hari baru kita ketemukan daya hikmah itu kan. Contoh rapat kita. Misalnya umpamakan sembahyang. Dalam setiap rakaat sembahyang ini dorokan. Kita tahu wajib rukunya sekali, sujudnya 2 kali. Tahu ti wajib tuh. Wajib ruku itu sekali, sujudnya 2 kali dalam sisi rakaat. Tetapi apa hikmahnya? Kenapa tidak sama-sama sekali? Atau kenapa tidak sama-sama 2 kali? 2 kali bintang terukuk tuh dalam sisi rakaat. Nanti pada malah sujud. Tidak boleh, tidak bisa begitu. Karena diharapkan dengan hikmah tuh. Dan ini jarang orang yang mengetahui hikmahnya. Namun sembahyang jatuh masih berhitung tahu itu wajib tuh sekali terukuk. 2 kali tersujud lagu hikmahnya tidak diketahui. Nah, makanya dan baru sampai itu langsung apa belum beli bulan puasa dengan antum yang indeknya belajar isi UP anak tahu dia apa namanya
sembahyang nunduk-nungkik di kutau kenang tengah. Dan nunduk-nunduk, tuh nunduk-nungkik, terus lagu dia tahu kan? Cuma pelajari hikmah. Ternyata hikmahnya ini adalah mengandung pelajaran bahwa tanggung jawab itu bukan hanya di dunia, tapi tanggung jawab yang lebih berat itu nanti di akhirat. Lebih sembahyang, kita tanggung jawab sembahyang apa dia sembahyang, apa jadi saksinya sembahyang. Jadi saksi paling tidak saksi itu kan 2, baru sah kesaksian itu di dunia, bahkan lebih-lebih di akhirat. Paling tidak ada 2 saksinya. Yang bertindak menjadi saksi nanti adalah sujud. Kamilah ini akan menjadi saksi bahwa hambamu ini betul-betul melakukan sembahyang. Sujud ini dulu akan tampil menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita ini betul-betul sembahyang. Kalau kita sembahyang tuh nanti ngaku-ngaku tuh sembahyang bener, bilang dulu sembahyang lagi Allah itu malah saksi mendengar gitu kan. Langsung sebenarnya silat anindra kesakar. Nah itu namanya hikmah. Atau kita mengetahui sembahyang zuhur itu 4 rakaat. Mengetahui sembahyang zuhur itu 4 rakaat itu namanya ilmu. Tetapi apa hikmahnya kan begitu? Apa hikmahnya diwajibkan sembahyang zuhur itu 4 rakaat? Uniknya sembahyang subuh itu apa hikmahnya 2 rakaat? Kenapa berbeda-beda? Kan lalu sering kesampaiannya itu dan sebenarnya rakaat-rakaat sembahyang itu menjadi gambaran miniatur sosok diri manusia, gambaran diri tertentu. Akad subuh 2 rakaat. Nah ini tahu nih Ben, wah ini bapak itu ketua Jumat ceramah Jumat. Nah, sebagai subuh pendek sembahyang juga abang terima subuh dibilang kenapa 2 rakaat? Dan tahu tuh terusnya. Nah, ini jalan hikmah tuh wajibin kita sembahyang subuh 2 rakaat karena sosok diri manusia itu terdiri dari 2 unsur rohani dengan unsur jasmani. Untuk mensyukuri anugerah Allah yang berupa rohani, yang berupa jasmani, cukup kita bayar dengan sembahyang subuh 2 rakaat. Apa? Dari Allah, padahal dengan tahu minal roh tuh. Peter dengan pinter tuh untuk tahu minal roh tuh. Cuma terpilihnya dari si MTB situ tukar yang belum tahu tuh. Lagu band gratis si Allah tuh. Kudu roh pada. Kudu roh ibadah tuh. Kudu jasa pinter dengan roh tuh kan. Awak benar dengan tahu minal ta'awak dan Indik benar waktu belum mata benar sikit itu lepas dengan minat gigi sikit itu lepas dengan gigi benar baru gigi palsu jalan itu benar sedihkan benar. Cukup tono kita syukuri dengan melakukan ibadah sholat subuh 2 rakaat. Kan apa?
Kita lanjutkan. Kemudian sembahyang zuhur, 4 rakaat. Tahu tak wajib dulu 4 rakaat? Itu namanya ilmu. Tapi hikmahnya, gimana sih biasanya? Geser meski. Sembahyang zuhur 4 rakaat. Kita tahu itu namanya ilmu. Lalu hikmahnya maka 4 rakaat setelah ini sembahyang zuhur. Yang kita tahu yang jarang hikmah itu maka 4 rakaat itu. Kan kewajiban kita 4 rakaat ini adalah sesuai dengan firman Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk kejadian. Makhluk Allah paling gagah, paling ganteng, paling cantik, ayu, pawan semampai landai. Benar lain adalah manusia. Lalu dari busuk itu coba selfie. Kami yang diri itu titik kesamin berkunci itu misal itu pun 4 rakaat, bahkan 4 rakaat untuk menambah paripurna kesempurnaan sosok diri manusia. Bila amin naik 2, 5, 2 kan sekian gagah itu. Dan kena waktu kecerok lalu naik ke negara ke negara. Kumbit tadi membutuh motor coba. Baik motor itu tahu dia kami membutuhkan. Lalu kan dulu amin tinggal 2 turun naik 2 subhanallah azim. Sekian gagah ganteng pun pantas tampan rupawan menawan. Persis bagaikan burung elang menentang angin, menentang gagahnya turun dan memakanmu yang dipilih saudara pun itu pun menjadi banget kalau kamu berikan pun masih dengan ini dari itu tuh nggak cuma terpemudu hanya tuh gratis di mana ini manfaatnya terlalu besar. Dan belum terhitung manfaat di mana ini. Sering kesampaian pun balalan sendiri nu bagus indah hotel-hotel ini. Sini terpindah tu di mana ini. Kecewa di mana mungkin terminat tu kan. Dengan ini tahu benteng untuk pau kan dia berujak membina iman tu. Mungkin termilik sampel tu. Atau ukurannya yang tersedekahi menekan ukuran Ustaz atau sedekah di presiden apa sedekah bersedekah negara alhamdulillah aku harap tahu aibnya Ustaz apa tuh aib dan juga sumber air beliau sebutkan kita kamu waktu bagaimana dilarang airnya dilarang harus nanti dia besarnya itu kan besarnya. Dan kemudian kita mulai itu gratis. Benar. Dan berroh tu makanan dia mubu Meksiko Allah dia bukan itu. Nanti bertengkeng tu, nanti berliur itu, nanti mereka pun ngecok dan mereka pun sehingga lelah tu ngepek dalam hukum. Nah, syukurinya itu mungkin tanpa syukuri gak itu sembahyang zuhur arah 4. Bangun mesti menolak 4 rakaat itu syukurinya itu menaiki itu. Maka tasan 4 rakaat itu mungkin itu asa apa itu mana? Waktu contohan itu, waktu contohan sembahyang asal ini itu. Kecontohan yang ditulis supaya sumber bolong dalam sumber
Dia berek na turun. Masa na berwanto ko sabri. Ang kasayangan ni Tito. Oy, tulisan sudah kolong. Nukan kanung sundal kolong ini kan ya Allah ya Rabbi karim bismillahirrahmanirrahim masyaAllah. Sundal kolong. Ang tete dengan biru jenara dengan gedenya entek di sini dengan doa aku lagi tangan banyak. Lagu-lagu balik yang kamu di tenenya pondok dengan bongkar. Penghitam kalau batuk dengan lampung, jampung penghitam, arti penghitam. Dan menandang ini dengan tangan doang di sini karena membentuk. Dia tebaran sumber bolong. Kita dengan terpandang julu muka mudi tilah mudi masih samping kanan marah kanan terus samping kiri arah kiri betul kiri kanan arah julu mudi arah sempurna dengan bolong betul itu pun. Nah, untuk mensyukuri tolong 4 arah isi arah di manusia itu, dia ante terwajibin sembahyang asar, sembahyang asar berkah, bukan Allah Akbar. Kebenaran pokok itu sih mengambil itu benar itu. Mak bapak ibu boleh sampai kamu tidak apa aku sih rosi di luar jauh punya sudah ada hal itu. Mungkin akan dari kamu kan diri staf. Mas pokok itu berapa? Jadi kamu itu lah. Itu boleh kamu saya waktu. Yang tetap wajibin sembahyang asar 4 kata aku menggrip tu bila dekat menggrip. Subhanallah. Menimba firman Allah begitu untuk menambah kesempurnaan manusia. Benar. Maka telur ke atas sembahyang menggrip. Tengok diri pun bermegah. Lalu nanya kipak Allah pada berbagai pada yang mula-mula begini. Turun dalamnya anugerah Allah turun. Bila aneh telah pun 2 turun. Selama biasa Subhanallah yang kebalik umpama jadi dengan sekian begitu kata saya itu semal selfie kanak tu cuma perpisahan selfie mau sepedek tidak saya di korban mungkin saya bilang berdua dengan kesekik berbanding kita itu murid itu di tengah jalan tu singgah jalan ke terus bapak mungkin orang itu kasih diri itu berdua dengan sekian padahal berbanding itu kan perkiraan yang bilang itu 2 dan 1 tentu. Aluran cuma pesek-pesek kami dulu maksudnya. Yang penting turunkan 2 doang. Di meter berceper-ceperan seperti itu masalah. Yang penting sedikit turunkan. Itu karena memang dijual turunkan lipstick. Asalan di itu nanti awas masuk. Sedikit manis seruan. Terus dia butuh dengan deh sumber kehidupan dia dengan ngalir mbok dia dengan ngalir nafas dia dengan menikmat berdiri maka sering kesampaiannya itu berpikir kemahir cuma lebih dan tahu narak perbedaan rasa makanan ini berasal lebih jadi kan tertemang lelah dengan lebih melarang nikmat itu akan itu pasangan ini pusten dengan idap ini pusten ekonomi untuk aku lebih dan es yang berbeda rasa kerja biasa
Teh minum-teh berbeda rasanya dengan susu. Susu berbeda dengan kopi itu. Lebih dan berbeda. Sehingga sering sambilan setiap macam penyobaan makanan ini sampai berpuluh-puluh cita rasa. Misal beras tu, beras ini tekakan yang jama-jama merasakan beras rasanya. Model ini tekakan berbeda merasakan model rasanya. Paras tu ada pindah jadi nasi merasakan nasi rasanya. Pindah jadi lontong merasakan merasakan lontong rasanya. Pindah jadi bubur merasakan bubur rasanya. Pindah jadi serebi merasakan serebi rasanya. Pindah jadi kerudang merasakan kerudang rasanya. Pindah jadi gulayak merasakan gulayak. Berbeda padahal bahan segitu beras. Kalau berbeda rasanya dengan berbeda, maka dia syukur itu menikmat biwe ini. Kumpulkan bersyukur itu menikmat biwe. Benelah dari biwe ini tu apa tu tahu lah mencapai sendiri. Biwe manusia benar benar. Coba biwe kau tu, tu ngebangsu masuk bakal. Ini jadi kalau pendeta. Kalau bahasa kau sendiri benar. Dumi belum betul beruang buat merah tu. Itu dalam musa. Telah ada hidup. Kita berdaya. Coba bagi sejuta baik, ku bagi sejuta baik kita semua. Orang ano ayat undang kamu itu yang kerja, dia belum tahu itu kamu atau dari semua belum jelas betul. Nikmati dan nikmat biwe, nikmati demi teh. Mumbe entah terima nikmati waktu lalu syukuri. Lambat nikmati syukur. Cara kita mensyukuri cukup dengan sembahyang maghrib telur. Wah, tolong terus balik tidur kerap, tolong terus. Ya kerana hikmah tolong. Bakat sembahyang ini sempat agak kumbeknya tolong. Pada maksud itu adalah untuk menyempurnakan bentuk wujud manusia itu. Kan pinaan kepada yang dua, kentok dua, sekenggak. Mungkin ini budak kita coba. Dua orang lihat, apa setengah apa? Kalau benda itu sebenarnya terkena dalam waktu tadi ni dalam kompleks beberapa betul. Kalau ingin pindah rasanya pindah tanpa berasal ada ramai ni berarti betul. Kita mengalami baca. Macam mana budaya berdoa masih boleh terus ada dan cuma sekedar untuk bagian yang sempurna untuk atau sikit bermatang untuk saya kembali yang itu atau pitu tanya dan jadi waktunya lebih dengan dua turun hotel di hotel lebih dia lebih matang. Cukup dua demokrasi kentok masih dua cukup benar. Nah untuk mensyukuri dalam bentuk wujud manusia yang sempurna cukup tolong tersyukuri dengan sembahyang isya 4 kamu dia ada hikmah ada tolong selanjutnya. Dan sebab anak-anak kan ditara hikmah sebenarnya berdoa hikmah uraian usul Quran disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Muhammad Rasulullah. Tuan bangsa hikmah ini tahu ini nanti boleh tahu karena cuma pilih betul. Jadi kalau kontrol lagi kontrol. Selanjutnya puasa.
Waktu dia berutama, kita bicarakan hukum dengan hikmahnya. Terawasi itu hukum. Namun terawasi puasa tolong hukum si berkaitan dan puasa ini tolong 6 wajib tahu. 6 macam hukum wajib tahu tolong isi dengan si puasa. Dia sedang hukum itu. Pertama tolong adalah syarat puasa. Isi kedua tolong adalah sebab puasa. Si ketiga tolong adalah rukun puasa. Si keempat tolong adalah sunat puasa. Si kelima tolong makruh puasa. Si keenam semata puasa. Dia tu wajib tahu. 6 ini wajib kita ketahui. Antara orang ini sah puasa tu. Namun dia tahu dia mesti 6 ini tadi. Berarti kita mesti puasa dengan taklid. Ambil nurut-nurutan tu. Artinya ada puasa nurut-nurutan tu kan. Sebagian ulama kami nurut-nurutan para menjadi sah tu. Ibadah dengan dalam sekedar nurut-nurutan jangan menjadi sah ibadahnya. Kecuali dalam guru belajar. Namun sampai bertahun-tahun dia kena dengan perlembek menjadi umat Islam. Dan menjadi muda yang masih ini. Untuk dengan yang terhijau dengan hijau yang ngajar. Barang dengan membiu taklid. Menurut sebagian ulama dia sah ibadah dengan taklid. Maka antik tidak taklid cara berpuasa wajib tahu itu kan hukum sidang begini itu. Apa namanya baik? Demi beruturan. Pertama apa? Apa? Lanjutan. Jadi perhatikan yang perintah oleh setiap wajah kita kembang harus waktu berdasarkan sifatnya. Manis sokat ngembang. Bagus soal depan. Lanjutan. Pertama, syarat puasa. Syarat ini kan terbagi jadi 2 turun syarat. Pertama alat keparani aran syarat wajib. Isi kedua turun alat keparani aran syarat sah. Syarat wajib artinya itu syaratnya antik wajibin sopok dengan ini puasa. Namun dia arak tene syarat wajib sikit doang dia arak tolong